dan yang membelok ini diasumsikan sebagai negatif atau partikel negatif. Nah, kemudian ada yang tetap lurus mengarah ke anoda. Nah, yang tetap lurus inilah yang kemudian dianggap sebagai positif. Kenapa? Karena dia dianggap partikel yang bertolak belakang dengan magnet. Nah, itulah awalnya kenapa jadi sebuah atom itu rupanya mengandung sifat yang lain. Jadi di dalamnya juga terdapat partikel positif. Nah, nanti partikel positif ini dinamakan proton. Jadi proton adalah sebuah partikel yang bermuatan positif. Eugene Goldstein 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang dan muatan listrik. Dari sinilah ditemukan sinar muatan positif dengan massa yang kecil dan muatan yang kecil. Nah, jadi nanti secara berat partikel positif itu lebih kecil dari negatif. Nah, selanjutnya ya orang melakukan penelitian lagi. Nah, kemarin kita sudah ketahui bahwa salah satu bentuk penelitian nanti ya selain tabung katoda, orang juga memakai sinar radioaktif. Masih ingat nggak? Halo? Udah, Pak. Ya, masih ya pakai radioaktif. Tapi di radioaktif ini ya itu memang tidak cuma menghasilkan gelombang yang gelombang alfa aja ya, tapi di situ ada alfa, beta, gamma. Tapi yang paling kuat yang mau dipakai itu adalah yang alfa. Nah, akhirnya dari percobaan radioaktif ini nanti ditemukanlah ya satu sifat lain dari atom itu, bahwa atom itu rupanya mempunyai partikel lagi yang bukan positif dan bukan negatif. Namanya adalah inti atom. Jadi caranya adalah dia dengan jalan menembakkan partikel radioaktif yang bermuatan negatif, partikel radioaktif alfa ya, ke sebuah lempengan besi. Nah, jadi dari lempengan besi ini gelombang alfa tadi ada yang menembus, ada yang terpantul kembali, ada yang terpantul ke arah lain. Jadi istilahnya tuh berpendar. Nah, dari yang berpendar ini diambil kesimpulan bahwa karena saat penembakan itu ada yang melewati kepingan, jadi dianggap sinar alfa yang melewati kepingan ini ada sinar alfa yang tidak terkena inti atom. Kemudian yang lain yang berpendar ke segala arah ini adalah sinar alfa yang menembus yang terpantul dari inti atom. Jadi di dalam atom nanti ada juga bagian inti atom yang bisa memendarkan sebuah gelombang alfa dari radioaktif ya. Setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penembakan lempengan tipis emas yang menghasilkan perbendaran sinar alfa.
itulah kemudian orang menemukan ada proton untuk positif ya, elektron untuk negatif, kemudian netron untuk yang tanpa muatan. Ya. Lalu ya, Wibold dan H. Becker 1930 melakukan eksperimen penembakan partikel inti atom berilium dan dihasilkan partikel berdaya tembus tinggi. Menurut James Chadwick, ternyata partikel itu bersifat netral dan tidak bermuatan, serta masanya hampir sama dengan proton dan disebut neutron. Nah, jadi secara fisik nanti proton dan neutron ini masanya sama, hampir sama ya. Nah, tetapi dia lebih kecil nanti dari elektron. Dan gabungan antara proton dan neutron itu yang nanti akan disebut sebagai inti atom. Yang disebut dengan inti atom itu adalah gabungan dari proton dan neutron. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak. Ya. Berarti Pak, neutron lawan proton itu di inti atom. Elektron di luar. Ya, benar. Jadi seperti gambar kita yang pertama ya. Bu, kita lihatkan lagi gambar kita yang pertama. Nah, ada lihat? Ada lihat nggak? Ada. Nah, ini jadi atom positif itu nanti dia bergabungan dengan berimpitan ya dengan neutron. Nanti dia disebut sebagai inti atom. Kemudian elektron itu menyebar di sekeliling inti atom. Nah, di sini nanti akan ada valensi namanya. Valensi itu berarti lintasan pita lintasan. Nah, valensi ini nanti akan berbeda-beda jumlahnya, ya, akan berbeda-beda jumlahnya. Oh, elektron valensi itu apa? Nah, ya 2 pangkat apa? 2 pangkat 2 n, 2 pangkat 2. 2 pangkat n. N itu apa? N itu tunggul. N itu kulit. Jadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Gitu. Nah, kalau bagaimana jumlah dari proton? Nah, jumlah dari proton nanti sesuai dengan unsurnya. Nah, tidak mesti jumlah proton itu nanti bakal sama dengan elektron. Elektron itu maksudnya si kulit-kulit tadi ya, itu belum tentu sama. Kalau sama ya, itu berarti dia tidak bermuatan, istilahnya netral. Nah, tapi kalau dia biasanya dia tuh tidak sama. Jadi ada yang unsur itu ada yang nanti dia bermuatan positif, artinya jumlah muatan inti atom yang proton itu lebih banyak dari elektronnya. Juga ada yang negatif. Jadi artinya adalah jumlah elektron dalam kulit-kulit terluarnya tadi itu lebih banyak dari jumlah proton di inti atomnya. Nah, biasanya unsur yang berbeda ini nanti akan membentuk sebuah sifat-sifat kimia ya. Sifat kimia itu nanti apakah dia asam, basa, atau apa satunya? Netral. Bukan. Asam basa ya? Asam, basa sama garam. Oh, garam. Iya. Jadi asam itu berarti dia
berikatan dengan hidrogen. Kalau yang basa dia berikatan dengan oksida hidrogen. Ya, kalau garam itu perpaduan dari dua unsur ya, dua unsur yang tadi kelebihan negatif dan kelebihan positif. Gabungnya jatuhnya nanti ke kimia ya. Karena gini, kalau ilmu ibaratnya ilmu eksak ya, itu biasanya saling berhubungan gitu loh. Matematika misalnya. Matematika tuh nanti ada di elektro. Matematik tuh nanti ada di kimia. Matematik tuh nanti ada di fisika gitu. Kalau yang lain itu selain eksak itu biasanya tidak terlalu berhubungan ya. Makanya Anda sekolah di SMK Telkom berarti sekolah di eksak, jangan parno sama misalnya matematika, fisika, kimia, karena nanti semuanya itu berhubungan. Contohnya misalnya, kenapa kok kita harus belajar kimia? Katanya gitu. Apa hubungannya kimia dengan jaringan akses? Ada yang tahu nggak hubungannya kimia dengan jaringan akses? Kami tahu. Ada tahu. Kabel. Salah satunya ini tentang atom, tentang unsur. Oh. Salah satunya itu. Yang lain apa? Kira-kira kabel itu pembungkusnya pakai apa? Pakai atom. Kabel pembungkusnya pakai apa? Tembaga. Pembungkus kabel itu dari apa? Halo, pembungkus kabel dari apa? Apa lah? Dari gabungan karet dan plastik. Nah itu berarti unsur apa? Memakai unsur apa? Kimia. Gimana mau bikin selubung kabel? Kabel nggak usah diselubungi, kan cepat rusak. Kayak kita belajar kemarin tentang di sistem tentang noise. Noise itu apa? Terjadi manakala apa? Suatu hantaran berdekatan dengan hantaran lain, atau bisa jadi suatu hantaran yang selubung isolasinya terbuka. Ya berarti kan sebuah komunikasi itu bakalan tidak maksimal kalau dia tidak mempunyai selubung. Sedangkan selubung belajar tentang selubung atau pengaman tadi itu tidak mungkin tidak belajar kimia. Apa unsur yang ada di sana tidak mungkin. Makanya akhirnya ada misalnya pelajaran tentang kabel. Kenapa? Serat-serat kabel lu bawa fisika loh. Serat kabel itu Serat-serat kabel itu kalau tembaga ya itu nanti hubungan dengan elektro. Kalau si optik misalnya nanti hubungannya sama kimia lagi. Optik itu dari apa bahannya? Optik dari apa? Tembaga lain. Halo. Optik itu dari apa bahannya? Kaca adalah kaca kan tuh membikin kaca dari apa? Membikin kaca dari apa? Memasak pasir itu berarti itu berarti bahannya dari apa? Bahannya dari apa? Pasir itu dari apa berarti? Unsur kan? Iya unsur. Pasir dari unsur kan? Kimia lagi. Jadi bagaimana itu tidak berhubungan? Iya. Jadi jangan diremehkan pembelajaran itu, dikasih belajar sejarah misalnya. Kenapa kok kita harus belajar sejarah? Kan kita anak eksak. Sekarang mana kita tahu tentang attitude, moral, gimana misalnya menghargai teman, gimana misalnya cara bersikap. Kita nih jati diri kita nih sebagai misalnya orang Indonesia misalnya bagaimana sejarahnya. Kalau kita tidak belajar sejarah bagaimana
kita bisa bersikap baik kepada orang lain misalnya. Nah, belajar apa lagi? PPKN ya? Masih ada PPKN? PKN ada masih. Kelas 1 masih ada? Ada nggak? Ada. Itu fungsinya buat apa? Untuk attitude tadi, untuk sikap. Dirimu kalau kerja misalnya, kerja, terus kemudian tidak punya attitude yang baik misalnya, dipakai orang terus lah, walaupun pintar, anggap aja pintar, tapi attitude jelek, Ada, Pak. dipakai Fiber terus lah optik. sama bosnya. Ada, Pak. Nah, jadi makanya dari awal ya, Itu yang kabelnya kuning-kuning tuh. dari awal ya, mumpung masih kelas 1, jangan pernah lagi kayak apa, punya pikiran bahwa pelajaran itu nggak ada hubungannya. Itu menyesatkan. Oke. Kalau memang kita merasa itu nggak ada hubungannya, tanyakan dulu sama gurunya, Bu, misalnya, Pak, pelajaran pian ini apa hubungannya sama jurusan ulun? Nah, gitu. Jangan karena merasa misalnya nggak penting, nggak usah belajar. Itu aneh. Sesuatu yang aneh. Orang itu bakalan terpakai itu kalau banyak bisanya, bukan yang nggak banyak bisanya, pasti yang banyak bisanya. Contohnya, kamu kalau cari peralatan aja yang multifungsi, cari laptop atau misalnya cari gadget misalnya yang bisa multitasking. Multitasking itu artinya bisa ngapain aja, bisa buat nonton YouTube, bisa buat main game, bisa buat telepon, smartphone. Coba misalnya ada HP Java misalnya, disuruh milih ya, HP Java sama Android atau sama Mac misalnya, milih mana? HP Java, HP Java tuh HP Java Android. yang masih pakai Iya. ini tombol. oh no, Dua, kayak tiga. Nokia. Nah, itu milih mana tuh? Milih yang banyak fungsinya atau milih yang fungsinya cuma buat telepon sama SMS? Yang banyak fungsinya Banyak baik. fungsinya. Iya, kenapa jadi alergi dengan ini belajar? Ya, Iya. oke, kita terus kah? Atau mau Terus, ada terus. lagi yang ditanyakan? Terus ya. Terus, oke. Nah, kita masuk ke resistor. Terlihat ya, masih ya? Ya. Ada terlihat kan ya? Iya, Pak. Lihat. Nanti kasih tahu kalau jadi kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang resistor. Nah, jadi sekarang saya mau mengingatkan kembali ya. Jadi sifat-sifat kelistrikan itu kemarin yang sudah kita pelajari itu salah satunya adalah penghambat ya, menghambat. Jadi fungsi resistor itu dia sebagai pengatur arus dari sebuah rangkaian. Jadi fungsinya itu. Nah, kemudian dia resistor tadi dibuat dengan bermacam-macam keperluan. Ya. Jadi ada yang keperluannya tadi sederhana ya, cuma untuk membatasi arus secara tetap. Itu nanti namanya fixed resistor. Jadi fixed resistor ini harganya tidak berubah-ubah, tetap ya. Jadi dia selamanya, misalnya dia 1 kilo ohm, dia tetap sebagai 1 kilo ohm selamanya. Kemudian nanti dia mempunyai macam-macam bahan ya, ada yang pakai karbon, komposit,
kemudian ada yang karbon film, ada yang metal film, ya. Jadi macamnya itu. Kemudian resistor yang mempunyai fungsi bisa diatur besaran dari hambatannya. Seperti kemarin, siapa yang kemarin disuruh menghitung bagaimana mengecilkan arus dengan tegangan sama, arus lebih kecil, berarti apa yang dibesarin? Olip yang turun. Ada nggak kemarin? Ya, belum Pak. Cewek Nah tuh. yang disuruh ngukur, Iya. coba kemarin. Belum. Hah? Olip. Coba kemarin disuruh ngukur. Tegangannya sama, arusnya 2 ampere, kemudian turun jadi 1 ampere. Siapa kemarin disuruh ngukur? Belum. Disuruh ngitung, siapa disuruh ngitung? Olip ya. Olip Pak. Ya, berapa lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Nah, resistor yang diatur ya, itu berarti kesimpulannya kan dia bisa memperbesar atau memperkecil arus, bisa memperbesar atau memperkecil arus. Nah, namanya nanti variabel resistor. Jadi jenisnya variabel resistor itu ada yang potensiometer. Di mobil Bapak ada yang bisa diputar-putar volumenya nggak? Halo? Dia apa Pak? Iya, Pak. Di mobil ada yang bisa diputar-putar volumenya nggak? Ada. Ada. Nah, itu namanya potensio. Jadi apabila dia diputar ke kiri, misalnya dia lebih kecil. Apabila diputar ke kanan lebih besar. Itu namanya potensio. Nah, kemudian ada rheostat. Kalau rheostat itu biasanya adanya di AC kayak gitu. Jadi dia bisa mengatur besar kecil dinginnya sesuatu ya. Dia bisa ngatur. Biasanya hubungannya sama temperatur. Ya. Kemudian ada trimpot. Trimpot ini resistor juga ya, resistor juga yang mempunyai 3 kaki. Nah, kemudian ada lagi jenis resistor termistor. Jadi termistor ini dia adalah resistor yang dipengaruhi suhu. Ya. Termistor adalah resistor yang dipengaruhi suhu. Ada 2 jenis, dia ada NTC dan PTC. Jadi kalau yang NTC ya, dia itu dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber. Ya. Kalau yang PTC dia dihubungkan dengan kutub positif dari sumber tegangan. Jadi begitu cara menghubungkannya. Jadi apabila sebuah suhu dari ruangan itu kecil, dia akan misalnya dia dihubungkan dengan lampu ya, dia akan hidup. Apabila dia dihubungkan misalnya dengan kompresor misalnya, dia akan menghidupkan kompresor, dengan itu misalnya mendinginkan atau memanaskan suhu ya, itu bisa terjadi ya. Jadi nanti termistor ini arahnya nanti dia ke sensor biasanya. Kemudian ada lagi LDR. LDR itu light dependent resistor. Jadi fungsinya adalah apabila ada sinar mengenai permukaannya ya,
dia akan memberikan memberikan sinyal bahwa tahanan yang nilaikan ke dia dikecilkan. Nah, begitu. Terus apabila dibesarkan ya, kalau LDR dibesarkan. Nah, apabila misalnya semakin sinar itu misalnya redup, sinarnya mengenai dirinya itu redup, maka dia akan membesarkan resistornya besar, dan kemudian setelah besar mungkin memberikan sinyal bahwa lampu bisa dihidupkan. Contoh penggunaan LDR, pernah jalan-jalan tiba-tiba lampu jalan hidup sendiri kalau maghrib? Pernah nggak? Pernah. Jalan-jalan kemudian pas mau maghrib lampu jalannya hidup sendiri. Pernah nggak? Oh, pernah. Itu atau di rumah ada nggak lampu yang bisa hidup sendiri kalau mau maghrib? Ada. Nggak usah dinyalakan. Kamu mati lampu ya, Pak? Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Ada yang mati lampu. Nah, jadi LDR itu dia kalau sinar sekeliling itu meredup ya, itu dia bakal menghidupkan lampu ya. Jadi kalau misalnya malas, kalau sering keluar kos-kosan misalnya ya, lampu depannya malas, kan kalau misalnya jalan-jalan kan biasanya lupa waktu ya, harus menghidupkan lampu merah, susah. Apalagi misalnya orang di rumahnya nggak ada, misalnya pasang aja LDR di rumah, ditaruh di mana di depan. Jadi tapi posisinya harus selalu hidup ya. Jadi kalau maghrib dia hidup sendiri, kita nggak usah bingung hidupin pakai itu. Ya itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tak ada. Kita sampai jam 9, jam 10. Lanjut ya. Oke. Nah, setelah tadi kita membahas tentang jenis-jenis resistor, kita akan belajar tentang cara mengetahui ya, membaca kode warna. Nah, ini kenapa jadi pakai kode warna? Karena kode warna ini nanti akan mewakili besaran yang diinginkan ya. Jadi nanti ada tabel yang berhubungan dengan kode warna tersebut. Sebenarnya utamanya adalah hafal ya, cuma kalau memang tidak hafal ya harus bisa menjawab nanti warna yang dijadikan ini soal ya.
Jadi kayak gitu. Sistem kode warna ini kalau yang di pasaran itu adanya 2 biasanya, ya, yang sistem 4 warna dan 5 warna. Nah, yang 6 warna itu biasanya punyanya industri. Jadi yang 6 warna tuh nanti kelebihannya tuh adalah temperatur. Ya. Apabila temperaturnya misalnya naik, ya akan berubah ya, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, jadi yang pertama kita belajar sistem 4 warna. Pernah lihat resistor nggak yang fix? Ini jenisnya yang fix ya. Pernah nggak lihat? Halo? Pernah. Ada. Pernah apa enggak? Ada. Oh. Aduh, pernah membongkar remote. Ada pernah membongkar remote. Ya. Jadi bentuknya kecil. Kemudian ada gelang-gelang warna. Gelangnya itu ada warnanya, ada yang 4, ada yang 5. Tapi nanti fisik resistornya nanti itu bisa yang ada warnanya abu-abu, ada yang nanti warnanya biru, ada yang warnanya kuning ya, agak kuning, ada kuning kayak kuning mau coklat ya, ada warnanya itu. Nah, tapi yang jelas untuk menghitung besaran resistornya tadi itu menggunakan tabel. Nah, jadi sistemnya ada 4 pita, ada 5 pita dan 6 pita. Tapi yang kita pelajari itu yang 4 dan 5 saja. Yang pertama ya, kita yang 4 pita ya. 4 pita itu pita pertama itu berarti yang sebelah kiri ya. Kedua yang kanan, ketiga yang di tengah, selanjutnya yang keempat yang terakhir. Nah, kemudian ini adalah besaran dari pita tadi. Kalau warnanya hitam, kalau posisinya itu adalah pada pita pertama, berarti harganya 0. Nah, kalau hitamnya pada pita kedua, itu masih 0. Kalau pita ketiga, itu 1. Ya. Pita keempat, kalau ada hitamnya, itu berarti tidak ada besarannya. Demikian juga yang selanjutnya. Yang coklat, itu berarti 1. Untuk pita pertama, pita keduanya 1, pita ketiganya berarti 10, pita yang keempat tidak bernilai. Ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti sampai hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak. Tak berwarna. Nah, jadi sampai terakhir ya, ini sesuai dengan tabel yang ada. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Waktu kita menghitung mana yang pita pertama dan mana yang pita keempat, itu kan biasanya bingung ya, dari mana ngitungnya, apakah dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Itu ciri pertama yang harus kita lihat itu adalah emas, perak, atau tak berwarna. Nah, kalau ada emas, perak, dan tak berwarnanya, itu jelas pasti sudah bahwa
yang emas, perak, dan tak berwarna itu pasti pita keempat. Jadi berarti otomatis pita yang pertamanya adalah pita yang sebaliknya. Ya, itu yang di nilai pertama. Supaya kita jangan salah menghitungnya. Ya. Nah, terus ini tabel untuk yang 5 pita. Ada nggak perbedaannya? Ada, Pak. Di mana? Yang hitamnya pita kedua kan. Kalau Sama yang ya, pita 1 sama pita 2 kalau di 4 warna dia sama ya. Kalau yang di 5 warna pita 1, 2, 3 sama. Ya kan ya? Iya. Yang keempat baru sama dengan yang ketiga di pita yang keempat ya. Ini. Kan? Nah, itu berarti dia pengalinya. Nanti pita ke-5-nya itu dia persen. Nah, persen ini istilah untuk toleransi. Istilah untuk toleransi. Jadi maksudnya toleransi di sini nanti angka yang tertera setelah kita hitung, angka yang tertera tadi itu bisa jadi di bawah dari angka yang ada. Misalnya kita angka yang tertera yang setelah kita hitung di 5 pita misalnya 100 ohm. 1% dari 100 ohm berapa? 1% 1% dari 100 ohm. 1. Nah, toleransi itu artinya ya, nilai 100 ohm tadi bisa jadi bernilai 99 atau bisa juga bernilai 101 ohm. Nah, begitu. Jadi nilai atas atau nilai bawah. Jadi artinya toleransi itu begitu. Jadi misalnya sebuah resistor 5 pita ya. Sebuah resistor 5 pita, warnanya adalah pita pertama coklat. Pita kedua hitam. Pita ketiga hitam. Pita keempat hitam. Pita kelima coklat. Toleransi atasnya berapa? Toleransi bawahnya berapa? 2 lah toleransinya. Pita pertama berapa? Pita pertama toleransinya 1. Pita pertama nilainya berapa? Nilainya itu di tabel lihat. Pita pertama nilainya coklat berapa? Yang persen itu apa? Bukan persennya. Pita pertama coklat berapa? 1. Nah, pita kedua tuh hitam, berarti 0. Pita ketiga hitam, berarti 0. Pita keempat 10⁻1 atau 1, yaitu harusnya 1. Berarti pita keempat tuh pengalinya ya. Berarti ya. Kalau dikali 1 berarti harganya berapa? 1. 0 dikali 1. Berarti berapa? 100 nih, guys. Dikali 1 berapa? Masih belum paham, Pak. Masih belum paham. Gini. Jadi pita pertama itu untuk ratusan. Pita kedua tuh untuk puluhan. Pita ketiga tuh untuk satuan. Paham lah? Berarti tadi Pita keempat itu pengali. Nah, berarti sekarang ya. Sekarang warnanya coklat, hitam, coklat. Nah, berarti gimana? 100 kali 1. Ya, berapa? 100 dikali toleransinya 1%, berarti
nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa? 99 lawan 101. Iya, nilai tertinggi berarti berapa? 101. Ya, nilai terendah? 99. Nah, sudah bisa dibayangkan nggak cara membacanya? Ah, Bisa Iya, nggak iya. membayangkan cara membacanya? bisa. Bisa. Sekarang contoh lain. Saya nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai papan tulis ya. Kita contoh lain adalah pakai 4 warna. Ya, kita ingat tadi ya, pita pertama kalau yang di 4 warna berarti Puluhan. puluhan. Pita yang kedua berarti Satuan. pita yang ketiga berarti Pengali. iya. Pita yang keempat berarti Toleransi. warnanya ini ya, warnanya ya. Warnanya coklat, hitam, coklat, perak. Berapa besarnya? Coklat hitam. 10. Coklat, hitam, coklat, perak. Berapa besarnya? 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 1 berapa, Pak? 10 pangkat 1 10 kalau 10% berapa? berarti 10 pangkat 1 itu kan 10. berarti Berarti 10 kali 10. Ya, berapa? Ya, toleransinya Perak 10%. ya, berarti batas atasnya 110. ya, batas bawahnya. 90. Nah, cara membacanya Iya. Buannya tuh pulang, Pak. Kayaknya buannya. nah, membacanya bisa lah sudah. Kira-kira Bisa. bisa. Berarti saya cari yang lain ya, selain si Iya. Adam ya. Ini biasanya yang males ngomong ini kan cewek ya. Cewek aja gitu kita cari. Salahnya diem-diem aja ya. Cewek kita cari. Lailatul Rahmah ada? Lailatul. Ada, Pak. Nah, jangan guring lah. Ada, Pak. Kamu memperhatikan lah tadi cara membacanya tuh. Memperhatikan, tapi kada paham. Iya, karena apa? Karena paham. Makanya ini supaya paham. Betul. Oi. Kenapa, Pak? Resistornya tuh tulai 70 ohm. 70 ohm 10%. Berarti warnanya apa tuh? 70. Ohm 4 kita ya. 70 ohm 10% toleransinya. Berarti warnanya apa aja? 70 tuh. Kada tahu, Pak. 7 itu kalau pita pertama warnanya apa? 7 kita pertama. Warnanya apa? Oh, iyalah, Pak. Ya, kalau 0 itu kan tadi yang pita kedua itu kan sebagai satuan. Kalau 0 itu pita kedua warnanya apa? Hitam. Iya. Nah, terus kemudian karena dia 70 kan berarti dikali 1 loh. Nah, dikali 1 tuh pita ketiga berarti warnanya apa? Kita ketiga 70 dikali 1. 10 pangkat 0 itu 1. Berarti warnanya apa? Coklat. Nah, 10 pangkat 0 itu 1. Oh, Berarti warnanya apa? eh, Pita ketiga warnanya dikali Hitam. 1 warnanya dikali 1 warnanya hitam iyalah, Pak. ya. Kemudian toleransinya itu 10%. Berarti warnanya Perak. ya. Ulangi, Pak.
Berarti kalau 10% warnanya Perak. kalau 10% berarti warnanya apa aja? 4 pita. Ungu, hitam, perak. Ungu, hitam, pengalinya belum kita baca. Oh iya, hitam juga. Ungu, hitam, apalagi? Hitam, Terus? perak. Iya, ulangi. Ungu, hitam, perak. Nah, sudah kebayang lah cara membacanya kayak apa? Sudah. Sip. Coba yang lain lagi ya. Saya nggak usah pakai nih, nggak usah pakai coret-coretan. Nur Maulida ada? Ini cewek aja supaya cewek ini semangat. Ada, Pak. Nur Maulida ada? Ada. Ada. Kamu suara kamu kecil banget. Ada kedengaran suaranya. Siap lah, Nur Maulida. Nur. Iya, Pak. Nur. Oke. Nur, 5 warna mau lah, Nur. Enggak mau. 5 pita. Ada bisa. 5 pita mau lah. Ada bisa, Pak. Kenapa apa kada bisa? Namanya juga belajar. Mau lah 5 warna. Ayo jadi coba dulu. Coba. Iya kayak gitu orang tuh coba dulu. Catat ya. Di kertas ya. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Ya, catat di kertas. Apa, Pak? Sudah. Udah. Hambatannya tuh ada 4. Apa, Pak? 4, 2, 6 dikali 10 pangkat 2 1%. 1%. Sudah? Dah. Sudah belum? 1% tuh berarti pita ke berapa? Mau? Pak. 1% pita ke berapa? 5. 5. Yang pengalinya tadi berapa? 10 pangkat Kali 2. berapa? 10 pangkat 2. Kali 10 pangkat berapa? 2. Nah, itu pita ke berapa berarti? 4. Ya. Kemudian yang pita selanjutnya berarti yang pita ketiga itu berarti harganya berapa tadi? 6. Ya, yang pita kedua harganya? 2. Yang pita ke satu harganya? 4. Nah, sekarang sebutkan warnanya apa aja? Kuning, merah, biru, merah, coklat. Iya. Bisa kah atau kada bisa kah? Bisa. Nah, apa susahnya? Bisa. Oke. Siapa lagi nih yang mau nyoba? Halo, siapa yang mau nyoba? Ini bila ada yang mau nyoba, aku tes loh ujian. Hai. Siap kan nih ujian? Apa mau. Iya. Kedua nih juga. Siapa namamu? Nadia. Nadia ya? Ini. Nadia bikin resistor besarnya 200.000 ohm. Bentar. 200.000 ohm. Bikin. Ya, Pak. Warnanya apa aja? Pakai berapa pita kamu mau? Pakai yang Ini aja. yang mana? Yang berapa pita? Ini pita berapa nih?
Yang kemenak yang pita berapa? Pita 5 kah apa pita 4? 5 Gin. 5, oke. Bikin ya? 200.000 ohm. 200.000 ohm tuh nama lainnya 200 K ohm. Ini man warnanya loh Pak. Iya, mana warna aja. Warnanya apa aja? Kalau yang toleransinya terserah memakai berapa terserah ya, di situ yang ada kan perak, emas, ungu, biru, hijau, merah, coklat, terserah aja. Yang pita kelimanya terserah mau ngisi apa. Pokoknya yang jelas besaran utamanya itu 200.000. Kawasan nih tetot nih pindah orang pada jadi dapat nilai remedial. Merah, Ya, hitam, ya. 5 emas. Enggak, yang keempat apa? Yang keempat? Merah, Oh, merah 10 pangkat. 2. Hah? 2. Pangkat berapa? Hitam itu 0, coklat itu 1, merah itu 2. Kan dia 1000. Iya, Pak, kan sudah merah, hitam, hitam, hitam. Iya, merah hitam kan 200. 2000. Merah hitam 200. Hitamnya 3 kali. Nah, hitamnya kan 200 saja, 200.000 loh. Kawannya 2 kali aja. 2 kali aja. Berarti apa? Merah hitam. Merah, hitam, hitam, orange, Ya. Toleransinya berapa? emas. Mas, boleh. Ada yang mau nyoba lagi lah? Bila kata kita ujian. Ayo, siapa yang mau nyoba? Halo. Ayo belajar. Halo. Bapak itu dapat betakon, Pak. Udah apa betakon aja, Pak? Takon, Pak. Siapa tadi Pak Acara itu nggak Pak? Tadi kamu ngapain? Masa aku ulang lagi, Pak? Oh, jaringannya Pak. Kamu tadi kemana? Kau WC kah? Ada Pak, jaringannya. Oh, Mati-mati jaringannya. tadi, Pak. Siap. Nah, jadi Pak Lah, pita pertama, ini kalau yang 4 warna ya, pita pertama itu puluhan, yang pita kedua itu satuan, yang pita ketiga itu pengali, yang pita keempat toleransi. Ingat-ingat ya. Halo. Hei, ingat-ingat. Iya Pak. Sudah ingat? Sudah ingat belum? Sudah, Pak. Dah. Nah, tugasmu adalah warnanya itu ya hijau, merah, emas. Berapa besarnya? Besar utamanya aja, toleransinya nggak usah deh. Hijau, Bentar. merah, emas. Hijau berapa? Hijau? Halo? Bentar Pak. Ini di sini di layar coba liatin. Hijau pita pertama berapa? 5. 5. Merah berapa? Merah 2. 2. Berarti 52. 2. Dikali emas. Emas berapa? Mas 10 karena pangkat. 10 pangkat -1 Nah, berarti dikali berapa itu kalau 10 pangkat -1? kali 0, 0,10 Pak.
0,10. Ya, sama aja sih. 0,1. 0,1. Nah, Iya, 52 ya. Dikali 0,1 berapa? 52 kali 0,1 berapa? Woi. 52 kali 0,1. Bener, Pak. Astaga. Kan tinggal komanya dipindah. Berapa 52 kali 0,1? 5,2. Iya. Toleransinya 5%. Nah, berarti besarnya tahanannya berapa? Yang tadi. Yang mana, Pak? 5,2 berarti. Berarti besarnya warna dari hijau, merah, emas berapa? 5,2. Berapa? 5,2 ohm persen. 5% gitu. Omnya dihilangin ya, Pak? Enggak, jangan. 5,2 ohm itu nilai sebenarnya. Jadi nilai pastinya, fix-nya itu 5,2. Nah, sementara toleransi itu maksudnya adalah si tahanan berharga hijau, merah, emas tadi bisa rentangnya tuh antara 5% ke bawah dari nilai pokok tadi, bisa juga 5% ke atas dari nilai pokok. Nah, kenapa jadi harus ada toleransi? Karena gini, pabrik itu membuatnya itu belum tentu selalu sama. Jadi, walaupun dia melakukan sedemikian rupa proses produksi yang ketat ya, tapi hasilnya itu belum tentu produknya itu benar-benar di angka yang diinginkan, yang 5,2 tadi. Nah, itu makanya akhirnya dia kasih toleransi itu yang tadi nilai 5%, 10%, 20% gitu. Begitu. Karena tadi dia membikinnya tuh tidak bisa persis sama 5,2, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Begitu kenapa jadi ceritanya kenapa jadi ada nilai toleransi. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tinggal 15 menit. Kawan hendak bertakon. Iya, siap. Nah, jadi kayaknya misalnya sudah di dunia nyata nih. Di dunia nyata tuh di mana dunia nyatanya? Di dunia, Bang. Misalnya kita nih basic itu hendak melihat warnanya tuh mulai mana? Mulai kiri atau mulai kanan? Melihat warna, punya resistor maksudnya. Kemudian mau melihatnya tuh dari mana, dari kiri apa dari kanan? Ya tadi kita harus tahu cirinya tadi, yang toleransi tadi kan antara 4 warna dan 5 warna tadi kan pasti warnanya tuh tertentu sudah emas, perak, sama tak berwarna. Nah, itu untuk yang 4 warna ya, yang harus kita ingat toleransi. Kalau yang untuk 5 warna, toleransi itu adalah coklat, merah, hijau, biru, ungu, emas, perak. Nah, itu harus ingat dulu. Nah, setelah kita ingat itu ya, baru kita melihat bahwa ujung dari gelang ini, ujung gelangnya itu warnanya apa dulu. Nah, kalau warnanya tadi yang daerah toleransi, nah berarti kita menghitungnya nanti itu di selain toleransi. Nah, di arah situlah kita biasanya menghitung sebagai pita pertama. Oh, iya. Bisa dipahami? Berarti warna toleransi ini nyata jadi terakhir kayak itu. Iya, betul. Ya. Jadi kalau yang 4 warna itu kan lebih mudah ya, cuma tinggal menghafalin emas, perak, sama tak berwarna. Cuma kalau 5 warna nanti menghafalinnya tuh ada 7 ya, ada 7 buah warna ya. Iya. Itu yang dihafalinnya. Berarti itu
belakangnya gitu loh. Itu yang pita kelima berarti. Pita pertama berarti yang sebaliknya. Oke. Udah paham? Paham. Nah, nanti setelah ini ya, ini secara warna ya. Nanti ada lagi kalau mau lebih akurat, ngukurnya berarti pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Ayo. Mungkin Alat ukur. pengukur hambatan tuh yang digital. Iya, apa namanya? Nggak tahu. Hah? Masa kau udah tahu? Namanya ohmmeter. Oh, ohmmeter. Itu yang lebih akurat lagi. Jadi hasil perhitunganmu bisa juga salah. Kenapa jadi bisa salah? Karena warnanya itu bisa aja nanti karena dia nanti terpengaruh sama ininya, sama warna dasarnya ya. Itu mata kita ini bisa kurang peka. Ya, bisa kurang peka. Jadi misalnya hijau nanti lain apa harusnya hijau misalnya kita baca warnanya beda gitu. Bisa terjadi hal itu kan. Nah, jadi untuk lebih tepatnya selain warna, kita harus mengukurnya pakai alat ukur yang tadi namanya ohmmeter. Ada lagi nggak yang ditanya? Ada. Oke, nggak ada. Absen ya. Iya, Mbak. Sambil. Siapa yang sampai tadi belum muncul? Oh, Tiga itu. Ayo, ketua kelas. Tadinya resistor. Siapa ketua kelas? Najmi mana? Najmi gak ada. Mana orangnya? Saga. Siapa namanya? Namanya siapa? Najmi gak Yang mulai ada. tadi tidak terlihat. Udah tahu Siapa? belum tadi ada KDD-nya? Kayaknya Iya, minta siapa? keluar. Siapa? Siapa? Ini yang lagi KDD Nah, yang sekarang aja nggak apa-apa deh. Siapa? Dita. Apa? Di Desarlen Dita. Yang Dita. naik. Oh, kenapa? 2 kali ini nggak ada? Makanya kalau tak keluar tadi jaringan kah atau apa? Terus siapa lagi? Tunggu. Najmi, Najmi. Muhammad Najmi. Ya, terus. Siapa? Tunggu. Itu aja. 2 aja ya. 2 aja. Dari 26 ya. Iya. Oke, kita terus. Ada yang mau mencoba lagi atau kita lanjut? Mumpung masih 10 menit, tinggal 10 menit ya. Ada yang nyoba lagi nggak? Ada yang mau nyoba? Atau kita lanjut? Tinggal sedikit? Lanjut. Lanjut aja. Mau bebas ya? Baik, terus metode membaca selanjutnya adalah dengan kode huruf. Ya. Tapi yang ini biasanya di pasaran tidak ada ya. Tidak. Soalnya ini jenisnya beda. Kalau yang tadi itu pakai keramik biasanya. Pakai Pakai resistor yang itu yang dari keramik ya. Kalau yang ini pakai film karbon. Jadi
memang jenisnya beda sedikit. Tapi kalau mau melihat bentuk nyatanya, biasanya kalau Anda buka pernah motherboardnya HP misalnya, atau motherboardnya ini laptop ya, biasanya dia ada bentuknya kotak ya. Jadi ada kode hurufnya yang seperti ini, 472 misalnya, itu berarti 4700 ohm. 4R2 berarti 4,2 ohm. Ya. Kemudian 8202 berarti 82.000 ya. 82.000. 0R22 berarti 0,22 ohm. Begitu. Oke. Kalau Kita ada lanjut R-nya ya. koma. Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada R-nya koma, Pak. Tapi ini bentuknya tertentu yang kotak-kotak gitu. Pak, Kecil. mana ada dia. R? Kalau ada R-nya memang koma. Iya. Kecil dia bentuknya. Kita kurang berapa nih? 9 menit, masih sempat ya. Nah, kemarin katanya sudah ada yang tahu tentang seri dan Paralel. Nah, ini yang kami pelajarin di SMP tuh, Pak Ai. kenapa jadi langsung ke sana? Ada tahu gurunya masuk-masuk